Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1A sampai kelas 1E. Oke, untuk pagi hari ini Bu Husnul akan menyampaikan penjelasan tentang surat An-Nas sampai dengan surat An-Nasr. Mari kita lihat bersama-sama apa yang akan Bu Husnul sampaikan ya. Seperti yang ibu-ibu wali kelas kalian sudah pernah menyampaikan dari prolog surat An-Nas. An-Nas artinya manusia. Ya, anak-anak sudah tahu itu. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat, termasuk surat Makkiyah, urutan surat ke-114, diturunkan di kota Mekah. Di dalam Al-Quran, surat-surat yang ada dalam Al-Quran hanya diturunkan di kota Mekah atau di kota Madinah, tidak ada di kota yang lain. Oke, lanjut ke surat Al-Falaq. Al-Falaq artinya waktu subuh. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Karena diturunkan di kota Mekah, surat Al-Falaq, surat An-Nas disebut surat Makkiyah. Untuk surat Al-Falaq merupakan urutan surat ke-113. Kalau An-Nas 114, Al-Falaq 113. Setelah surat Al-Falaq ada surat Al-Ikhlas. Arti dari surat Al-Ikhlas sendiri memurnikan keesaan Allah. Jadi kita tuh harus percaya bahwa Allah itu Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Kita harus percaya itu ya nak ya. Jika surat An-Nas ada 6 ayat, surat Al-Falaq ada 5 ayat, surat Al-Ikhlas jumlahnya ada 4 ayat. Masih sama, diturunkan di kota Mekah. Maka surat Al-Ikhlas disebut surat Makkiyah. Dan urutannya urutan surat ke-112. Di sini Bu Husnul akan memulai menjelaskan. Nah, biasanya di dalam tematik kita diajarkan sebelum tidur kita gosok gigi, cuci tangan, cuci kaki. Cuci tangan, cuci kaki itu termasuk dalam bagian wudhu. Maka yang perlu kalian ingat, sikat gigi, berwudhu. Nah, setelah itu sebelum tidur jangan lupa membersihkan tempat tidurnya. Itu merupakan salah satu sunnah Rasulullah. Ya, dibersihkan, bantalnya coba diangkat, selimutnya diangkat-angkat gitu kan. Dan kita membaca doanya selain doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, kita disunnahkan membaca surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Biasanya Bu Husnul juga menambahi membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi. Kemudian Bu Husnul tiupkan ke tangan. Setelah ditiupkan, terus Bu Husnul usapkan ke seluruh tubuhnya Bu Husnul, ke seluruh badannya Bu Husnul. Nah, karena anak-anaknya Bu Husnul belum bisa membaca, kebetulan anak Ibu kan masih kecil tuh. Nah, kalau yang alhamdulillah, kalau yang umur 3,5 tahun, insya Allah sedikit-sedikit sudah hafal surat 3 qul. 3 qul itu apa? An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Tetapi biasanya kalau sudah sikat gigi, sudah wudhu itu keburu ngantuk tidur ya. Tapi Bu Husnul selalu mengingatkan untuk membaca surat ini, doa mau tidur. Bismika Allahumma ahya, bismika amut. Nah, surat An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlasnya Bu Husnul wakilkan, Bu Husnul yang bacakan, dan Bu Husnul tiupkan ke badannya anak-anaknya Bu Husnul. Kenapa? Nah, karena ikhtiar, usaha.
biar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan tidur. Karena kita nggak tahu ya nak ya, pas tidur tiba-tiba ada sesuatu yang mungkin membahayakan bagi kita. Nah, kita minta penjagaan Allah, kita minta perlindungan kepada Allah, baik itu perlindungan dari jin, setan ataupun dari manusia, ya nak. Nah, surat An-Nas dan Al-Falaq ada beberapa ulama yang menyebutkan disebut surat Al-Mu'awwidzatain. Artinya dua surat pelindung. Kenapa disebut dua surat pelindung? Ceritanya dulu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir atau pernah kena pengaruh jahat dari setan ataupun jin. Kok Rasulullah tahu? Rasulullah diberitahu oleh Allah perantara malaikat. Dan katanya ada 11 ikatan sihir yang mengikat dalam tubuhnya Rasulullah. Makanya Allah merasakan tidak enak sekali badannya. Ya nak ya, Rasulullah itu padahal makhluk Allah, manusia yang paling sempurna itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja makhluk yang paling mulia bisa terkena sihir, apalagi kita yang manusia biasa. Terutama Bu Husnul ya, sering melakukan kesalahan, sering lupa mungkin beribadah. Ya Allah, Rasulullah aja bisa kena, apalagi manusia biasa seperti kita ya nak ya. Nah, setelah Rasulullah mengetahui terkena sihir tersebut, turunlah surat An-Nas dan Al-Falaq. Surat An-Nas dan Al-Falaq turunnya bersamaan, tidak langsung bareng gitu enggak, tapi bersamaan. Surat An-Nas dulu, kemudian diikuti surat Al-Falaq. Nah, setelah mengetahui kena sihir, Rasulullah membaca surat An-Nas. Surat An-Nas kan 6 ayat ya nak ya. Surat Al-Falaq 5 ayat. 6 ditambah 5 jadi 11. Jadi jumlah surat An-Nas ditambah dengan surat Al-Falaq itu jumlahnya 11 ayat. Jumlahnya seperti jumlah ikatan sihir yang mengikat pada tubuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Baca satu ayat, lepaslah satu ikatan sihir tersebut. Baca lagi ayat kedua. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surat An-Nas ada 6 ayat, 6 ikatan sihir dalam tubuh Rasulullah mulai lepas. Kemudian Rasulullah membaca surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
Selesai membaca surat Al-Falaq, semua ikatan sihir yang ada pada tubuh Rasulullah hancur semuanya dan lepaslah semua ikatan sihir yang ada pada tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah lepas, tubuhnya Rasulullah kembali enak, kembali sehat, kembali enteng, kembali ringan. Begitulah ceritanya dari surat An-Nas, Al-Falaq. Dan surat Al-Ikhlas itu juga sebagian ulama menyebut termasuk menjadi salah satu surat Al-Mu'awwidzat. Kenapa disebut seperti itu? Karena disebut surat yang paling tinggi kedudukannya, karena manfaatnya sangat banyak. Anak-anak keluar rumah membaca surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, masuk rumah dibacakan surat Al-Ikhlas, insya Allah akan banyak manfaatnya. Yang penting lillahi ta'ala, pasrahkan semuanya kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Lanjut. Sekarang surat Al-Lahab. Al-Lahab artinya gejolak api. Terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Lahab ini masih diturunkan di kota Mekah. Disebut surat Makkiyah dan memiliki urutan surat ke-111. Surat Al-Lahab ini menceritakan salah satu paman Nabi yang sangat jahat. Siapa nama paman tersebut? Yakni Abu Lahab. Tidak hanya jahat, nak, bahkan memfitnah Rasulullah, mencelakai Rasulullah, bahkan ingin membunuh Rasulullah. Na'udzubillahi min dzalik. Sangat kejam. Istrinya Abu Lahab, ya, itu juga sangat jahat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai bilang kepada orang-orang Quraisy waktu itu, "Hai pengikut Nabi Muhammad, ataupun kalian yang sudah mengikutiku," kata Abu Lahab seperti itu, "jangan pernah sekali-kali percaya kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu memiliki kekuatan jahat, kekuatan sihir." Padahal sebenarnya tidak. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan agama yang ada di semesta alam. Karena kejahatannya Abu Lahab, maka dalam surat Al-Lahab dijelaskan kelak nanti Abu Lahab akan disiksa di dalam api neraka dan tidak akan masuk surga. Loh Bu, Abu Lahab kan pamannya Nabi, kok nggak ikut Nabi masuk surga? Ya nak ya, meskipun Rasulullah itu jelas masuk surganya, belum tentu saudaranya Rasulullah juga masuk surga. Kalau jahat tidak berbuat baik, tidak akan masuk surga. Sama nak, biarpun orang tua kita baik, selalu berbuat baik, beramal soleh, dan masuk surga, tetapi kita sebagai anak tidak mau berbuat baik juga seperti orang tua kita, maka kita juga tidak akan berkumpul di surga dengan orang tua kita. Na'udzubillahi min dzalik, ya nak ya, jangan sampai seperti itu. Nah, selanjutnya tentang surat An-Nasr. Nah, An-Nasr artinya pertolongan. Terdiri dari 3 ayat. Nah, karena surat An-Nasr diturunkan di kota Madinah,
surat An-Nasr disebut surat Madaniyah. Urutan surat ke-110. Di dalam surat An-Nasr itu menjelaskan bahwa Allah itu benar-benar pasti akan menolong semua makhluknya, terutama manusia ketika dalam keadaan apapun. Bahkan waktu itu Rasulullah pernah berperang melawan kafir Quraisy. Pasukannya Rasulullah hanya sedikit, mungkin cuma 100, tetapi musuhnya ada 1000. Kalau secara pikiran manusia, pasti pasukannya Rasulullah kalah karena ada 100 orang tok, sedangkan musuhnya ada 1000. Tetapi karena pertolongannya Allah, maka pasukannya Rasulullah menang melawan kafir Quraisy. Begitu ya nak ya. Nah, seperti saat ini kayaknya tuh nggak mungkin corona itu hilang ya nak ya, karena kita tuh sudah saking sedihnya. Tetapi janji Allah itu pasti sudah dijelaskan dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath, maka akan datang pertolongan Allah dan kita akan menang. Kita yakin, kita percayakan kepada Allah, insya Allah nanti akan ada jalan, maka corona akan hilang. Kita harus tetap semangat dan berkeyakinan dan tetap di rumah menjaga kesehatan kita. Jangan lupa juga berdoa. Begitu ya nak ya, penjelasan Busno dari surat An-Nas sampai An-Nasr. Jangan sampai terbalik ya. An-Nas artinya manusia, An-Nasr artinya pertolongan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Semoga anak-anak sehat selalu. Doakan Bapak Ibu guru juga sehat selalu agar bisa menyampaikan materi, menyampaikan ilmu meskipun sedikit dan meskipun dari jauh. Semoga senantiasa Allah mudahkan segala urusan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.